gentleman. Saya senang begitu kalau itu yang orang bilang apa itu gentleman atau orang satria atau orang apa itu. Orang yang berani mengaku kesalahan itu adalah seorang pahlawan, satria Ya, sejati, seorang gentleman. Nggak bisa Teddy. Nanti Oh, udah kalau lagi kacau. internasional masuk, ICC masuk, itu dari SBY sampai Prabowo ini bisa satu sel sama si Duterte di Belgium. Justru itu mereka nggak mau. Gimana sih kamu? Ini Gini Ya, Pak. kita 1.000 itu orang meninggal, enggak 400 kuncinya itu tadi yang Pak Bari itu bilang. apa baca itu Ya, international kalau you declare national emergency asing masuk kalau asing masuk buku dibuka semua buku dibuka iya. ya itu mereka nggak mau Tapi siapa juga membuka celah tuntutan, membuka celah ya tuntutan. tuntutan nah bisa-bisa Tapi gini, Pak. SBY itu bisa apa bertetangga sama si Duterte di Belgium. Kalau Iya, mindsetnya dari mereka kesempatan. Iya, kesempatan jadinya ada celah gitu. ada celah. Nah itu tadi. Jadi mereka memanfaatkan kondisi sistem win-win solution, sama dapat untung, kita dapat untung. Buat mereka seperti itu. Tidak ada yang dirugikan ya Indonesia yang dirugikan. Iya, dan kalau mereka berkuasa nanti juga akhirnya mereka hancur sendiri di mana-mana begitu kan. Ya memang seperti itu, untuk jangka panjangnya seperti itu. Nah, apa yang saya bicarakan ini kira-kira masuk akal nggak Pak? Kira-kira kemungkinan ke arah sana. Kalau sekarang ini menurut saya kemungkinan itu bukan nggak ada ya, tapi relatif lebih kecil. Kalau saya melihat memang kesiagaan BNPB kita yang tidak cukup. Itu kan Pak Tobing sudah ngomong dari dulu. Ya, karena dari Jadi BNPB juga kan pemasukan orang-orang garis hijau itu tadi, Pak. Kan masuk, itu kan semua masuk, polisi, semua tentara, sektor semua itu. mereka udah masuk. Mereka sudah masuk di semua lini. Betul, makanya itu Pak, apa enggak mungkin ini dimanfaatkan untuk sebagai suatu kesempatan. Itu masalahnya. Kalau bencananya mau nggak mau pasti terjadi, cuman kan antisipatifnya dan penanganan handling masalahnya itu yang lagi dicengkram. Kemungkinan ya untuk kan karena gini, nggak tahu ini menurut pendapat saya benar apa enggak saya juga nggak tahu ya. Karena gini, begitu Pak Prabowo naik ya setelah Jokowi ribut-ribut itu kita tahu tiba-tiba pengusung yang ribut-ribut khilafah itu kayak hilang tiba-tiba begitu saja. Itu kan aneh. Enggak, karena mereka kan dulunya pendukung Pak Prabowo semua itu. Sebagian Enggak besar, juga. bukan bukan Akhirnya, bukan semua, sebagian besar. betul, Waktu sebagian pemilu besar kan waktu pemilu yang Pak Prabowo kalah terakhir. sekarang gini Pak. Untuk jangka besarnya ya Pak. Ngomong gini, kita ngomong jangka besarnya, aspek besarnya. Kayak Hizbut Tahrir Internasional ya, dan apa namanya? eh kita ngomong lagi aspek golongan Nahdlatul Muslimin itu kan bukan lokal cuman punya Indonesia, Pak. Oh, itu internasional. Nah, apa sih artinya Prabowo naik kalau itu internasional? Ya mereka coba manfaatkan Prabowo pasti. Nah, itu tadi Pak, yang saya takutkan juga gitu. Pak Prabowo dikirim kepada suasana sungkan atau dia si malakama, maju salah mundur salah. Nah, tapi tujuannya mereka juga mematikan Pak Prabowo itu loh secara tidak langsung. Itu mereka kalau sampai ini jadi nggak dijadikan bencana nasional, segera menyelesaikan solusinya, yang ada semua pulau akan punya pikiran seperti itu. Dan bisa jadi pergerakan separatis ini akan marak di semua aspek. Karena dengan Iya, kejadian kayak gini,
nggak segera diatasi, ya golongan separatis itu akan tumbuh di berbagai sektor di seluruh pulau Indonesia, Ya. akan membesar, entah membentuk golongan-golongan sendiri, ya golongan-golongan baru atau golongan-golongan yang sudah ada bersatu. Nah, yang paling gede kan kalau kita ngomong golongan, golongan khilafah ini nomor satu paling gede Pak di Indonesia. Meskipun dengan Pak Prabowo naik ini jumlahnya turun. Tetapi kan secara data kan tetap mereka yang paling gede. Oh iya dong. Memang mereka mayoritas. Ya, otomatis kalau ini naik, Pak Prabowo pasti turun, Pak. Sama Gibran pasti turun. Kalau Pak Prabowo disajikan tetap naik dengan kondisi ini, saya rasa kok mustahil. Karena kalau gini, akan yang Pak Paul tadi sampaikan, yang ada isu akan digiring bahwa semuanya ikut ikut andil dan Pak Prabowo juga ikut andil di situ tentang kondisi ini. Ya artinya Itu kan begini, selama jadi ini satu kan faktor. sogok menyogok itu kan sudah hal yang semua umum tahu ya. Ya, Bahwa izin pemanfaatan tanah, pembukaan lahan segala macam itu banyak yang main sogok, ya itu udah rahasia umum ya. sudah Jadi rahasia kalau umum lah kalau itu. misalnya dibuka sampai ke sana, itu berapa generasi punya presiden, pejabatnya kan kena semua itu. Ya, Tapi kalau yang saya lihat terakhir ini, karena kebetulan kita baru menang di WTO, kalau dianggap bencana nasional, ada kemungkinan tuntutan internasional, dan Eropa langsung akan ngomong di dunia internasional. Nah, tengok apa yang kami protes kan benar terjadi. Jadi kita harus boykot lagi, kita boykot lagi sawit Indonesia gitu. Nah, tetapi kalau dengan kondisi seperti ini, Pak, semua ini tidak dinaikkan dengan gini, Pak. Kalau kita ngomong secara hukum ya, secara otentik, secara murni ya, kita ngomong tanpa ada keterpihakan politik, dominansi politik apapun, ya, tanpa Pak Prabowo mengeluarkan dekrit atau mungkin keputusan bahwa ini adalah bencana nasional, realita kalau ini akibat eh, kelapa sawit itu sudah tidak bisa ditiadakan, Pak, sebagai barang bukti. Jadi mau jadi bencana nasional atau tidak jadi bencana nasional, sawit Indonesia tetap akan jadi terboikot lagi ke depannya. ya Apapun yang tapi terjadi tetap akan enggak diboikot. pemerintah artinya gini, kalau kita mengakui bencana nasional, ada bantuan internasional, langsung itu internasional punya peluang secara hukum untuk menuntut Indonesia. Dan Tapi kalau soal ekonominya, ya pemboikotan yang sudah diputuskan bahwa tidak boleh diboikot, terserah mereka mau impor atau tidak setelah diputuskan itu. Tapi yang terang kan pemboikotan itu tidak boleh ada. Keputusan WTO kan begitu. betul, Pak, Nah, putusan WTO itu seperti akan itu. itu Masalahnya gini, berubah, ya itu akan berubah. Kalau kalau dikatakan bencana nasional, itu akan dikorek oleh pihak Eropa untuk membuktikan boykot itu tidak boleh dihentikan. Itu betul, mempengaruhi Pak. ekspor kita itu berapa ratus triliun itu. Itu cuman kalau menurut saya ya, Pak, itu akan cuman hitungan bulan. Karena dengan kondisi ini, secara de jure-nya memang bukan bencana nasional, tetapi secara de facto-nya itu bencana nasional, Pak. Iya, iya, artinya bencananya cukup besar, Karena sudah lintas gini, provinsi. karena gini, Pak, apa namanya? Konteks penilaian kategori bencana nasional menurut negara Indonesia itu tidak akan sama dengan kategori bencana nasional di WTO, Pak. Walaupun secara Indonesia itu tidak terbukti secara legalitas negara Indonesia sebagai bencana nasional, tetapi secara otoritas Bukan poin WTO nggak WTO nggak campur tangan dengan bencana nasional, Pak. WTO itu hanya persoalan dagang. Itu kan World iya, Trade saya tahu, Organization. Nah, dia saya bicara tahu, hanya soal dagang, dia nggak bicara soal bencana. saya tahu, Pak. Soal bencana, saya tahu WTO itu organisasi dagang. Masalahnya tuntutan Eropa kan tentang pemboikotan masalah sawit kan. Iya, Nah, iya. poin yang dituntut Eropa kalau ini mengakibatkan bencana nasional,
poin yang dinilai dalam sidang hukum internasional dan yang sebagai poin untuk WTO menangkan tuntutan Eropa ke WTO, ini poinnya ini sudah ada semua sebagai kategori bencana nasional menurut organisasi dunia, bukan menurut walaupun bukan menurut negara Indonesia. Paham nggak maksud saya? Kira-kira. Iya, iya. Tapi Jadi masalahnya kan gini, walaupun kalau pikiran diakui bencana nasional, celah tuntutan itu dibuka. Tapi kalau tidak dibuka secara, tidak dinyatakan bencana nasional, tidak ada celah untuk menuntut kembali. Walaupun maki-maki bisa aja, sumpah serapah bisa aja, boleh-boleh aja. Yang dipikirkan ini kelihatannya adalah menyangkut devisa ratusan triliun hasil ya, ekspor sawit itu. ya memang sih Pak. Ya bisa bisa seperti itu juga. Tapi Dan pandangan saya tadi, kalaupun dilakukan, dinyatakan oleh Presiden bencana nasional, saya kira jumlah pengerahan tentara polisi yang turun juga nggak akan berlipat ganda, Pak. Kalau pesawatnya sebagian besar rusak, gimana mau jalan? ya, setidaknya kan bisa bisa minta bantuan negara asing Pak untuk konteks ini Pak. Iya, Menambah. ya artinya penderitaan rakyat lebih pendek lah. Kalau negara Nah asing itu turun, mungkin mereka udah gunakan parachut dengan bungkus waterproof untuk menurunkan makanan itu. ya. Cuma dalam Sekarang hati kan saya, masa kita nggak bisa mikir sendiri soal-soal begitu. nah ya itu Pak, kita ngomong tadi kan, masalahnya kan apakah Bapak kan ngomong sendiri, apakah pesawatnya itu tidak mampu, apakah pesawatnya rusak atau seperti apa, kita nggak tahu. Nah, itu problemnya di situ. Dan solusinya kalau memang armadanya yang bermasalah, armada mesinnya ya, bukan armada SDM-nya ya, ya kan tinggal justru kan tentang konsep bencana nasional itu akan sangat membantu gitu loh. Tapi kenapa nggak dilaksanakan? Nah ini Saya, kan tanda tanya besar. entah menurut saya lagi menganalisa tentang bencana nasional yang didefinisikan oleh Pak Frans tadi itu ya. Kalau pemikiran saya ya. Kalau Indonesia ini dianggap bukan bencana nasional, ngapain militer Indonesia nasional harus bergerak dari Jakarta ke sana? Kan definisinya kalau mampu diatasi oleh pejabat setempat, oke lah, sah-sah saja bukan bencana nasional. Enggak. Dalam undang-undang tadi yang saya baca itu kan ada Iya, dikatakan benar iya. pejabat Tapi lokal, iya, pimpinan lokal termasuk didukung oleh TNI Polri. iya. Jadi TNI dari Polri, TNI dari mana aja boleh, oh oke Polri lah kalau dari mana aja boleh. iya. Ini kan udah Bukan harus bicara Polri, iya. bukan bukan Polri setempat doang. Oh, mantap. Ya, ya. Ada lagi, Pak. Saya bingung kan kemarin anggota MPR DPR RI meng-hiring si istrinya Prabowo kepada Menteri Kehutanan. Kok kalau ke Anda bicara kalau umpamanya contoh, kalau bukan bencana ngapain dia mau urusin masuk ke DPR MPR RI? Masalah kasus yang di sana itu diatasi aja di provinsi. Oleh sebab itu, saya tadi analisa kita, ya saya bilang tadi si anggota DPR MPR ini yang wakil ketua ini dari Gerindra, ya bilang kenapa Prabowo ya, tidak memberikan itu sebagai bencana nasional. Saya bilang karena kejahatan politik ini sebenarnya ini sudah menjadi bencana nasional gitu. Nah itu yang saya maksudkan itu jadilah bencana nasional. Ngapain sih kita malu? Mungkin tadi ada satu asumsi, ada tekanan politik luar negeri datang lagi. Ya, berarti akan disalahkan ke situ. Memang di situ kalau teman-teman baca, ya kalau barangkali saya bukan orang Greenpeace, saya bukan ahli bidang kehutanan, saya bukan ahli lingkungan lain sebagainya. Ternyata dari beberapa tahun lalu, ya deforestasi hutan itu, ya karena hutannya itu dibabat diganti dengan tanaman-tanaman lain, itu diklaim oleh beberapa pemerhati yayasan sumber daya lingkungan. Memang Indonesia terjadi pelanggaran di situ.
Cuma begitu jeleknya Indonesia tidak mau mengaku itu. Kalau saya cuma dilihat dari skala dunia ya, saya nggak mau melihat positif negatifnya aja. Umpamanya kemarin dokter itu Icon bilang, oh kalau lahan lahan saya itu memang dari apa itu dari petanya angkasa warna putih berarti bisa ditanamin. Tetapi ada yang sebenarnya untuk menghambat supaya jangan terjadi erosi, mereka negara ini memberikan izin untuk merubah hutan itu menjadi tanaman produktif yang mengakibatkan banjir. Ini saya mau mencari sumber masalahnya ke sistemnya itu memang sudah benar-benar sudah rusak dan itu boleh dianggap sebagai bencana nasional. Bagi saya itu bencana nasional. Ya, benar tadi bicara Silky bilang fakto pada kenyataannya itu ya negara ikut campur di segala bidang. Tentunya tadi contoh Menteri Kehutanan si Pak siapa itu si Pak Raja apa itu pada bingung dia mau menjawab anggota DPR cuma tanya kita nggak usah bicara tentang pembabatan hutan kita bicara masalah tambang liarnya itu yang lebih masif yang ilegal dari situ ya Indonesia ini saya bilang Indonesia dari dulu nggak mau open system. Orang cuma jujur aja, keterbukaan aja, iya, nggak usah malu. Lah, kalau dia Kan, buka, Karena juga dia masuk penjara, Pak. iya, itu karena juga maksud saya. Resikonya karena itu, Pak. Harus terima ya kalau pahlawan begitu. Gentleman begitu. Harus mengakui ya kesalahan itu orang gentleman. Saya senang begitu. Kalau itu yang orang bilang apa itu gentleman atau orang satria atau orang apa itu. Orang yang berani mengaku kesalahan itu adalah seorang pahlawan. Satria ya sejati, seorang gentleman. Nggak bisa tadi. Oh, Nanti udah kalau mati lagi kacau. internasional masuk, ICC masuk, itu dari SBY sampai Prabowo ini bisa satu sel sama si Duterte di Belgium. Justru itu mereka nggak mau. Gimana sih kamu? Ini gini Ya, Pak. kita 1.000 itu orang kunci meninggal, enggak 400. kuncinya itu tadi yang Pak Bari itu Nah, apa baca itu ya, international kalau you declare national emergency asing masuk kalau asing masuk buku dibuka semua buku dibuka iya. ya itu mereka nggak mau Tapi siapa Membuka celah orang tuntutan, yang membuka semua celah ya tuntutan. tuntutan nah bisa-bisa tapi gini Pak. SBY itu bisa apa bertetangga sama si Duterte di Belgium. Ya, Kacau. tapi gini, kalau saya Dan punya nggak analisa mungkin beda. Pak, Karena Pak, karena, Pak, karena gini, Van Java, Pak Van Java. Ya, Indonesia itu tidak meratifikasi ICCI. Oh, ini lagi ya. kok bisa? Jadi, iya, Indonesia tidak. betul Pak. Iya. Jadi tidak bakalan kayak Duterte. Nggak ada wewenang. Iya, Nggak ada nggak ada wewenang. wewenang dong, karena nggak meratifikasi. Hmm. Nah, Ya, Oh. kayak Jadi Amerika juga kan nggak meratifikasi. jadi jadi apa yang ditakutin kalau ini apa Bukan deklarasi bencana nasional nih apa yang ditakutin kalau gitu? yang pasti Yang di, kemenangan di WTO itu yang batal, Pak, bisa dibatalkan mereka. iya, yang pasti itu dia WTO bisa mencungkil-cungkil lagi itu. Kemudian eh, karena isu climate change ini kan sekarang ini lagi mengglobal. Jadi ya Ya. Indonesia itu akan terpojok di situ. Pemanasan global. Ya Pak itu Bahari. aja, Pak. Izin Pak Bahari. Karena gini, Yuk, kalau silakan. saya menghitung ya, ini saya perhitungan saya, perhitungan resiko, ya, dan mengandai-andaikan saya di posisi Pak Prabowo, ya, karena posisi saat ini itu maju salah, mundur salah, diem juga salah, mau ke kiri salah, mau ke atas juga salah. Tetapi jadi istilahnya semua pergerakan adalah gerakan yang akan menimbulkan resiko. Mau bagaimanapun tindakannya akan punya resiko. Nah,
Tetapi PR-nya Pak Prabowo hari ini bagaimana meminimaliskan resiko itu tadi menjadi yang terjadi nilai resiko yang terkecil. Nah, kalau ini dibiarkan, nilai taruhan resikonya lebih gede, Pak. Kemungkinan Indonesia bubarnya, dan justru kalau Indonesia bubar, kemungkinan paling besar satu kerusuhan yang akan disasar nomor satu adalah pejabat-pejabat. Kita udah tahu kan kemarin masalah DPR seperti apa, rumah-rumah pejabat, dan kedua rakyat seluruh Indonesia sudah tahu kalau biang masalah di Indonesia itu adalah partai. Semua partai yang ada bisa dihancurin Pak sama rakyat. Bukan cuman apa namanya kalangan apa namanya istilahnya kayak pengusaha-pengusaha yang megang-megang partai nggak akan ada powernya lagi kalau itu terjadi. Kalau kondisi ini terjadi, ini bisa benar-benar meruncing. Apalagi kita tahu ada provokator dari kalangan khilafah itu tadi. Mau nggak mau, ini kalau terjadi seperti ini, ya kalau kita nilai politik ini sebagai kesempatan bukan lagi emas tapi berlian, gitu loh, untuk menjatuhkan negara Indonesia. Nah, ini kan harus dihitung juga sama Pak Prabowo. Dan kalau ini terjadi, ya sudah dipastikan kalau pemerintah mulai dari yang masih hidup dari Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak siapa lagi Pak SBY, bahkan Megawati pun bisa dihakimi semua sama dengan konsep konteks ini, dengan otorisasi sistem yang sistem khilafah itu tadi. Kalau kita berbicara sistem, karena saya tahu kurang lebih saya mengerti sistem yang ada di sana seperti apa, karena saya belajar lebih dari 5 tahun saya mempelajari itu khusus. Dan um, proyeksi kambing hitam untuk mereka bisa berdiri, gerakan awal akan mereka lakukan itu, Pak. Dan risiko ini risiko gede banget untuk mereka. Gitu. Nah, kalau kalau itu mungkin dianggap masih kayak yang saya sampaikan ini dianggap suatu hayalan untuk mereka, ya enggak apa-apa. Tapi ini kalau nilai kita yang ngerti paham politik jangka panjang, jangka pendek, dan jangka menengah, ini poin bukan lagi emas atau aluminium atau apa. Ini nilainya berlian ini sudah. Ya mungkin Nah, yang you risiko bilang itu benar, yang you bilang itu benar, dan saya yakin Pak Prabowo sudah sadar itu. Cuman pasti tentunya dia sudah cek juga bagaimana cara bertahan dan konsolidasi apa yang dia harus lakukan. Itu pasti, pertimbangan itu pasti sudah ada pada tim Pak Prabowo itu. Karena dia kan belajar mengenai strategi militer segala macam. ya. Jadi dia anggap ini masih dalam batas yang bisa dikontrol oleh pemerintah dia gitu. Saya tidak sepakat sih Pak untuk itu karena dengan tersumbatnya bahan pangan itu jadi bukti nyata kalau Pak Prabowo tidak punya power untuk menghandle itu. Dia nggak bisa handle. Karena kalau dia menghandle ini itu nggak akan terjadi karena kalau sudah bisa masuk ke tahap istilahnya untuk penahanan bantuan ini sudah berarti kalau kita nilai poin ya dalam poin untuk mencapai jackpot ya kita ngomong poin jackpot yang mau dicapai ya kita kalau yang ya bukan kita tapi poin yang untuk penyumbatan pangan untuk bencana di 3 provinsi ini nilai poinnya dari 100% Pak ini sudah masuk 60%. Apa sampai hari ini semua pangan nggak bisa masuk ke daerah itu? Kan sebagian sudah masuk. Sebagian sudah masuk tetapi banyak yang belum masuk Pak persentasenya berapa persen yang masuk dengan yang belum masuk. Dan masuk pun yang terhandle itu kebutuhannya berapa persen. Kalau kita nilai dari nilai gini, kebetulan saya juga pernah di farmasi 20 tahun. Setiap hari kita kunjungan ke rumah sakit, kita kunjungan ke
lihat kadang kita cek pasien dan lain-lain, dan kebetulan orang tua saya pernah dalam kondisi kritis. Ya. Kalau dalam kegawat daruratan kritis, entah bencana alam, entah sakit, saya yakin dengan bencana alam seperti itu, orang yang punya sakit ataupun yang